adik-adik, kita mau beribadah kepada Tuhan lagi hari ini. Adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita, kakak mau perkenalan dulu. Ibadah kita hari ini dilayani oleh kakak-kakak dari STTSA PPI. Nama kakak Kak Ella dan Kak Erdi. Halo adik, nama kakak Kak Erdi. Tetap semangat ya puji Tuhan. Salam sehat untuk kakak. Adik-adik, sebelum kita mulai peribadahan kita, kakak mengajak kita semua untuk mempersiapkan diri kita beribadah kepada Tuhan di dalam doa pribadi di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Amin. Adik-adik, kakak mengajak kita semua untuk berdiri. Kita mau memuji Tuhan dengan pujian yang berkata, matahari bersinar terang. Matahari bersinar terang, burung berkicauan senang, harum semerbak bunga di padang, semuanya mengajak kepada Tuhan dan memuji nama Tuhan yang esa, dan memuji nama Tuhan yang esa. Adik-adik, kita pujikan lagu ini dari awal. Matahari bersinar terang. Matahari bersinar terang, burung berkicauan senang, harum semerbak bunga di padang, semuanya mengajak kepada Tuhan dan memuji nama Tuhan yang esa, dan memuji nama Tuhan yang esa. Adik-adik, kita masuk di dalam doa pembukaan yang akan dipimpin oleh Kak Erdi. Kepada Kak Erdi, dipersilakan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur hari ini Engkau begitu mengasihi kami. Tuhan berikan napas kehidupan kepada kami. Dan juga Tuhan Engkau berikan berkat-berkat Tuhan, makanan, minuman. Dan saat ini Tuhan kami siap memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan yang luar biasa, yang dahsyat, pencipta langit dan bumi. Kami bersyukur Tuhan, kami siap memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kakak mengajak kita semua untuk bernyanyi. Kita memuji Tuhan dengan pujian yang berkata, Yesus sayang padaku. Halo adik-adik, nah hari ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan bersama kakak. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan Engkau mengizinkan kami saat ini boleh menikmati hari-hari kami bersama Tuhan. Tuhan Engkau kembali saat ini Tuhan berikan kepada kami kekuatan. Bahkan juga Tuhan izinkanlah kami untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan, mengerti semua ciptaan Tuhan yang ada di dunia ini. Tuhan berikan kepada kami untuk kami mati, kami usahakan, kami rawat, dan kami menyayangi mereka Tuhan. Dan juga Tuhan terlebih dari itu, Tuhan juga ingin agar kami mengasihi Engkau dan juga kepada sesama kami. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, dalam nama Haleluya. Amin. Nah, mari kita adik-adik yang ada di rumah, kita bersama-sama membuka bagian firman Tuhan yang diambil dalam Perjanjian Lama, Mazmur nomor 104
ayat yang pertama hingga ayat yang ke-35. Tapi tidak akan dibaca seluruhnya. Nanti adik-adik bisa simak di Alkitabnya masing-masing. Kakak akan membaca ayat yang pertama 14 sampai ayat yang ke-19, lalu ayat yang ke-23 sampai ayat yang ke-28. Oke. Sekali lagi, Mazmur nomor 104 ayat yang pertama 14 sampai 19, lalu ayat yang ke-3 hingga ayat yang ke-28. Bunyi firman Tuhan, kebesaran Tuhan dalam segala ciptaannya. Yang pertama, pujilah Tuhan hai jiwaku, Tuhan Allahku, Engkau yang sangat besar, Engkau yang berpakaian keagungan dan semarang. Ayat 14, Engkau yang menumbuhkan rumput bagi hewan dan tumbuh-tumbuhan untuk diusahakan manusia, yang mengeluarkan makanan dari dalam tanah, dan anggur yang menyukakan hati manusia, yang membuat muka berseri karena minyak, dan makanan yang menyegarkan hati manusia. Kenyang pohon-pohon Tuhan, pohon-pohon aras di Libanon yang ditanamnya, di mana burung-burung bersarang, burung ranggung yang rumahnya di pohon-pohon Sanoban. Gunung-gunung tinggi adalah bagi kambing-kambing hutan, bukit-bukit batu adalah tempat perlindungan bagi pelanduk. Engkau yang telah membuat bulan menjadi penentu waktu, matahari yang tahu akan saat terbenamnya. Ayat 23, manusia pun keluarlah ke pekerjaannya dan ke usahanya sampai petang. Betapa banyak perbuatanmu ya Tuhan, sekaliannya kau jadikan dengan kebijaksanaan. Bumi penuh dengan ciptaanmu. Lihatlah laut itu besar dan luas wilayahnya, di situ bergerak tidak terbilang banyaknya binatang-binatang yang kecil dan besar. Di situ kapal-kapal berlayar dan lewiatan yang telah kau bentuk untuk bermain dengannya. Semuanya menantikan engkau supaya diberikan makanan pada waktunya. Apabila engkau memberikannya, mereka memungutnya. Apabila engkau membuka tanganmu, mereka kenyang oleh kebaikan. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Nah, adik-adik, kamu tanya ini. Nah, siapa yang sudah pernah jalan-jalan wisata dengan keluarga atau dengan orang tuanya? Boleh angkat tangan? Nah, mungkin kalian pernah jalan-jalan melihat pemandangan yang sangat indah sekali. Nah, tentunya untuk menjadi kenang-kenangan, adik-adik pasti sukanya foto-foto. Nah, di kebun binatang apalagi, atau tempat-tempat yang indah seperti di alam semesta. Pemandangan yang indah, gunung-gunung yang indah, bahkan mungkin di melihat samudra, bahkan lautan yang begitu luas. Nah, adik-adik, saat ini kita akan melihat bagaimana alam menciptakan semuanya itu adalah bagi semua kita yang telah menikmatinya. Nah, bahkan bagi semua kebaikannya untuk kemuliaan Allah. Nah, adik-adik, hari ini kita akan melihat bagaimana kebaikan Tuhan itu sungguh luar biasa kepada manusia yang sudah diciptakannya. Kita adalah gambar dan rupa Allah. Tuhan menciptakan seturut dengan kehendaknya. Bahkan apa yang menjadi rencana Allah bagi kita itu sungguh sangat indah dan luar biasa. Tuhan memberikan matahari waktu siang, bahkan bulan pada waktu malam. Nah, begitu juga manusia. Manusia bekerja di siang hari, mungkin juga di malam hari itu adalah waktunya untuk istirahat. Dan adik-adik juga melihat di sekitar rumah ataupun di berbagai tempat yang sangat luas sekali dan indah, bagaimana banyak pohon-pohon yang rindang, bahkan juga burung-burung yang berkicauan atau berbunyi di atasnya, bahkan di dahan-dahannya. Itu semua atas kebaikan Tuhan. Nah, bagaimana adik-adik? Apakah adik-adik punya hewan peliharaan, kucing, anjing, atau ikan di akuarium? Mungkin adik-adik suka mengasih makan setiap hari, pagi, siang, sore, atau malam. Nah, adik-adik senang dengan ciptaan Tuhan, dikasih makan sampai kenyang. Nah, adik-adik, tahukah bagaimana hewan-hewan atau binatang yang ada di luar sana? Siapa yang meliharanya? Kita tidak kasih makan, tidak kasih minum. Siapa yang meliharanya? Itu adalah Tuhan Allah sendiri yang sudah menciptakan semuanya. Dan itu adalah bentuk kasih Tuhan kepada kita. Nah, mungkin adik-adik juga melihat di sana banyak pohon-pohon yang tinggi, bahkan juga bunga-bunga, bahkan juga
banyak sekali ikan-ikan yang ada di lautan luas, yang dalam, dan ikan-ikan besar atau ikan-ikan kecil, bahkan juga binatang-binatang ikan lainnya, hewan yang ada di air. Nah, semua itu adalah karena Tuhan. Tuhan sudah memelihara, Tuhan sudah membuat, ciptakannya. Nah, siapa yang dapat menciptakan dunia ini, berikan napas kehidupan kepada manusia, dan juga udara yang begitu segar, bahkan juga pepohonan dan daun-daun yang begitu rindang dan hijau, itu karena Tuhan sendiri yang sudah menciptakannya. Nah, lalu bagaimana kita terap untuk melihat hal ini? Apa yang harus kita lakukan atas semua yang begitu indah yang Tuhan sudah ciptakan? Nah, bagian firman Tuhan ini dalam Mazmur ini, pemazmur begitu mengagung-agungkan Tuhan yang sudah menciptakan dunia ini dari segala isinya, segala binatang yang ada di darat, di laut, bahkan matahari, bulan, dan bintang pada waktu malam dan siang hari. Bukan hanya itu, tapi juga adalah binatang-binatang atau hewan-hewan air lainnya, besar kecil di lautan yang luas. Itu semua karena Tuhan. Nah, bagaimana kita? Yaitu kita boleh bersyukur atas semuanya itu. Kita bersyukur kepada Tuhan, mengucap syukur kepada Tuhan karena Tuhan telah memberikannya kepada kita. Apalagi, nah adik-adik, kita tidak boleh membuang sampah sembarangan. Karena apa? Karena itu merusak alam. Apalagi, kita juga harus mengasihi atau menyayangi, kita juga harus memelihara ciptaan Tuhan. Contohnya kita bisa menanam pohon di dekat rumah atau dimanapun untuk memberikan kehijauan, bahkan udara yang segar, oksigen. Nah, karena tumbuhan itu atau pohon-pohon itu memberikan oksigen kepada manusia sehingga manusia bisa menghirup udara dengan segar dan nyaman. Apalagi kita juga mungkin menyayangi hewan peliharaan, kucing dan sebagainya, ikan yang kita pelihara di akuarium. Itu bentuk kita menyayangi atau mengasihi dan mensyukuri atas kasih Tuhan dalam semua ciptaan Tuhan. Nah, lalu bagaimana selanjutnya adik-adik? Kita juga boleh melihat bagaimana Allah itu mengasihi kita. Allah sungguh sayang kepada kita. Nah, bagaimana dengan Tuhan Yesus? Adik-adik, bukan hanya itu adalah bentuk kasih Tuhan kepada kita, bentuk kasih Allah kepada kita. Allah sedang memberikan kepada kita semuanya ciptaan, bahkan semua yang ada di dunia ini untuk kita makan dan nikmati. Nah, bayangin adik-adik, kita mendapat makan semuanya dari dunia atau dari alam ini. Bayangin kita bisa mendapat atau membuat alat-alat elektronik, HP, itu semua sudah tersedia di alam ini. Nah, apalagi kita perlu makan buah-buahan, tinggal kita petik atau kita cari atau kita beli di toko-toko atau di pasar-pasar. Itu semua sudah tersedia. Kita perlu air, tinggal ambil di sungai atau dimanapun. Nah, intinya yang pastinya airnya itu bersih. Nah, lalu bagaimana dengan Allah? Allah itu menciptakan dari yang tadinya tidak ada sama sekali menjadi ada. Tuhan sediakan bagi kita. Kita bersyukur. Nah, namun yang lebih besar lagi, kasih Tuhan kepada kita, bukti kasih Tuhan kepada kita, Dia telah mengorbankan, merelakan anaknya Yesus Kristus. Nah, adik-adik pernah sadar itu? Tuhan Yesus mati di atas kayu salib menebus dosa kita, bahkan semua manusia. Itu adalah bentuk kasihnya yang luar biasa kepada kita. Kita tidak bisa menyelamatkan diri kita dari dosa. Nah, oleh sebab itu turunlah anaknya Yesus Kristus, Allah Anak, Allah Bapa, dan Allah Roh Kudus. Allah Roh Kudus itu adalah pribadi yang ketiga. Nah, itu Yesus Kristus mati di atas kayu salib menebus dosa kita semua. Itulah bukti kasih Tuhan kepada kita. Sudah cukup, itu sangat lebih cukup dari semuanya karena Dia mengasihi kita. Nah, sebab itu kasih Allah yang sangat luar biasa kepada kita sudah memberikan napas kehidupan kita. Kita setiap hari bernapas, tetap jantung kita tetap berdenyut. Apalagi kita bisa beraktivitas, kita bisa makan, kita juga bisa melihat semua ciptaan Tuhan dan alam semesta. Nah, yang lebih besar lagi, Tuhan telah mengorbankan dirinya di atas kayu salib untuk menebus dosa kita dan adik dan semuanya, termasuk juga mama, bapaknya, teman-teman semua. Itu adalah kasih Tuhan kepada kita. Kita bersyukur kita boleh melihat semuanya itu. Nah, adik-adik, kakak akan memberikan ayat hafalan kepada kita. Mari kita simak lagi dan kita buka lagi dalam Mazmur nomor 104 tadi, ayatnya ke-31. Nah, ayat hafalan ini
Kita akan ingat, kita akan terus mengingat bagaimana Allah itu menciptakan dunia ini. Kita akan bacakan ayat yang ke-31. Biarlah kemuliaan Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Biarlah Tuhan bersukacita karena perbuatan-perbuatannya. Sekali lagi, kakak akan bacakan. Biarlah kemuliaan Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Biarlah Tuhan bersukacita karena perbuatan-perbuatannya. Amin. Firman Tuhan. Adik, Allah sangat mengasihi kita dan Yesus juga mengasihi kita. Dan kita juga mau mengasihi Tuhan. Buktinya kita boleh melihara dunia ini semua ciptaannya. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Kami sudah belajar dari firman Tuhan yang begitu indah, yang mengajar kami untuk mensyukuri semua ciptaan Tuhan yang ada di dunia ini. Dan kami bisa merawatnya, meliharanya, tidak membuang sampah sembarangan, ataupun kami juga bisa menanam pohon di sekitar kami. Bahkan kami juga Tuhan mensyukuri semua yang telah Tuhan berikan kepada kami. Terlebih-lebih Tuhan, Engkau telah mati di atas kayu salib untuk menebus segala dosa kami. Itulah bukti kasih Tuhan yang sangat besar kepada kami. Atas dosa-dosa yang telah kami lakukan, Tuhan telah hapuskan. Dan Tuhan telah bayar lunas di atas kayu salib. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami syukur dan berdoa. Amin. Terima kasih untuk firman Tuhan ya Kak Erwin. Sama-sama. Adik-adik, sebelum saat ini kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Adik-adik yang ada di rumah boleh memberikannya di dalam amplop dan mama menyerahkannya kepada mama papanya dan mama papanya yang akan memberikannya di gereja. Adik-adik, kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Kita mengangkat pujian yang berkata, betapa kita tidak bersyukur. Adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita. Adik-adik yang ada di rumah, kita mengajak kita semua untuk berdiri. Kita akan bernyanyi dengan pujian Allah menciptakan dunia. Menciptakan
Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, Kau telah mendidik kami untuk memuji menyembah Tuhan dari awal hingga akhirnya ibadah kami. Dan juga Tuhan, kami boleh mendengarkan firman Tuhan yang mengajarkan kami untuk mengasihi, mengenal kemahakuasaan Allah, segala ciptaan yang Engkau telah menjadikan. Bahkan terlebih Tuhan, bagaimana kami untuk hidup di dalam dunia ini tetap mengasihi Tuhan, bahkan terlebih semua yang Engkau telah ciptakan, agar kami bisa merawatnya, dan kami juga Tuhan boleh memperbaikinya jika ada hal yang mungkin saat ini keliruan kami seperti membuang sampah sembarangan, dan kami rindu Tuhan agar kami juga boleh melestarikan, bahkan menghijaukan dunia ini dengan menanam pohon dan sebagainya. Itu yang Engkau mau Tuhan kami. Dan juga Tuhan, kami akan mengakhiri ibadah kami saat ini, dan di hari berikutnya, bahkan ibadah berikutnya, kami rindu Tuhan agar kami boleh sungguh-sungguh bahkan berikan kesehatan selalu. Dan juga Tuhan, kami rindu agar kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengakhiri ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Nah, adik-adik, sampai jumpa di ibadah berikutnya. Tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Bye.